Di sini saya sambil bacain untuk, apa namanya, soalnya ya. Di sini untuk Darmawan Co, dia itu merupakan perusahaan terbuka yang melakukan IPO pada tanggal 12 Juli 2019. Nah, pada awal tahun 2020, si Indasari Co ya, dia tuh melakukan pembelian saham Darmawan Co sebanyak 10% dari total saham beredarnya Darmawan Co. Oke, di sini mungkin biar cepat kita coba bikin jurnalnya dulu kali ya, karena kan kalau untuk jurnal pembelian, apa namanya, jurnal investasi kan tuh ya, itu kan gampang kan ya, karena kan cuma 2 akun doang sini. Dia tuh mengeluarkan kas sebanyak 135 juta. Oke, berarti jurnalnya gimana? Kita bayar ngeluarin kas. Berarti kalau ngeluarin kas, kas taruh di kredit dong. Habis itu baru debitnya kita taruh investment in Darmawan Co. Ingat ya, kalau di ujian ini jangan pakai investment in S. Karena kenapa? Karena kan dari awal dia kan nggak langsung punya kepemilikan yang signifikan. Kecuali kalau yang soal-soal sebelumnya maksudnya, itu dia kalau pakai investment in S ya nggak apa-apa. Karena kan memang dari awal dia sudah jadi subsidiary. S itu kan artinya subsidiary kan. Ya berarti investment in S, investment in subsidiary. Sedangkan ini belum tentu nih. Kita kan changes in ownership itu belum tentu dia itu langsung punya kepemilikan yang signifikan kan. Nah, kalau belum, jangan pakai investment in S. Masih pakai investment in Darmawan Co. Ya. Lalu untuk angkanya berapa? Angkanya 135 juta. Gitu. Ini masih gampang. Kalau yang pertama. Nah, terus kita coba lihat nih. Coba lihat lagi untuk jurnal yang kedua. Di sini kita coba lanjut dulu nih. Ya. Pada 3 Januari 2021, Indasari Co membeli tambahan saham pada Darmawan Co sebanyak 90.000 lembar dengan harga 4.450 per lembar. Ya, kalau kayak gitu untuk cari angkanya gimana? Nah, sama ya, tapi kalau jurnalnya sama nih. Jadi investment in Darmawan Co kan kita kan nambah investasinya nih. Berarti taruh di debit investment in Darmawan Co. Kreditnya apa? Kas, karena dia ngeluarin duit. Ya kan, kasih berkurang. Angkanya? Ya angkanya tinggal kalian cari dengan cara total lembar sahamnya dikali dengan harga per lembarnya. Kaliin habis itu dapat 400 juta 500.000. Itu. Itu untuk jurnal kedua. Ya. Sedangkan kalau jurnal ketiga kita coba lihat dulu deh. Di sini karena prospek Darmawanko dinilai sangat baik nih ya untuk beberapa tahun ke depan. Maka, nah di tahun ketiga nih, di tahun 2022 awal, dia beli lagi sahamnya si Darmawan. Sehingga apa namanya? Bentar ya. Oh, sehingga si kepemilikannya Indosari terhadap si Darmawan ini jadi 75%. Nah, kalau gitu sekarang mulai masalah karena kita nggak tahu dia itu berapa banyak lembar yang dibeli. Ya, kalau gitu kita bikin dulu untuk akunnya di jurnalnya sama ya, tapi angkanya kita nggak tahu berapa. Oke, kita mulai nyari sekarang. Kita mulai cari. Di sini pertama, kalian lihat ya. Di sini ada nggak sih data mengenai, total lembar saham common stock-nya si Darmawan? Dia cari, ada nih di sini ternyata. Jadi di sini Darmawan ternyata dia tuh memiliki struktur ekuitas yang terdiri dari common stock sebesar 992 juta, par-nya 3.200. Oke, dikasih nilainya, dikasih par-nya per lembar. Berarti kita bisa bagi nilai ini dibagi dengan par-nya dapat dong totalnya berapa lembar. Nah, oke kita mulai. Ini perhitungan langsung saya buka aja semuanya ya, biar nggak nanti ribet buka-buka lagi. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Jadi, issued share. Ingat, common stock itu menggambarkan share yang issued. Oke. Share yang issued, berarti kalau kita mau cari untuk lembar sahamnya, total lembar, jumlah lembar sahamnya ya, lembarnya nih, berapa, tinggal kalian bagi si 992 juta dibagi dengan nilai par-nya. Dapat jadi hasilnya 310.000 lembar. Nah, kebetulan di sini dia kalau kalian perhatiin lagi ada treasury share. Treasury share-nya 44 juta dengan masing-masingnya itu 4.400.
Maka di sini dia itu kita bisa cari nih untuk total treasury share-nya berapa lembar, ya. Kita bagi 44 juta dibagi dengan 4.400 dapat hasilnya 10.000, tapi dia ingat sifatnya sebagai pengurang. Karena treasury share sekali lagi itu merupakan saham yang dibeli kembali. Sehingga kalau karena dia dibeli kembali, artinya dia nggak beredar dong. Makanya dia akan mengurangi saham biasa yang beredarnya dari yang share issue. Dapat 300.000. Nah, 300.000 dapat untuk outstanding share. Berarti kita coba bikin notes untuk yang dari awal tadi. Jadi di sini tadi kan pertama, kalian sambil baca lagi ya. Dibeli 10%. Oke, 10%. Dia beli 10%. Ya kan? Di tahun pertama tadi. Terus dia cost-nya berapa? Tadi cost-nya per lembarnya tuh di sini, oh nggak ada. Tapi kita bisa cari kan, 10% itu berapa? Berapa lembar? Ya, berapa lembar? Sama dengan berapa lembar ya? Kita lihat, caranya gimana? Nah, caranya tinggal 10% kalian kaliin dengan si total outstanding share-nya. Dapat 30.000 kan? Berarti untuk cost per share-nya gimana? Ya, cost per share bisa kalian cari dengan cara, ini biar lebih gampang ya, kita coba. Nih, jadi cost per share tinggal 135 juta dibagi sama lembarnya dong. Lembarnya yang 30.000. Dapat 4.500. Gitu. Sudah, lanjut lagi sekarang yang kedua. Kita kasih lagi notes untuk yang kedua. Di sini dikatakan dia belinya sebanyak 90.000 lembar. Oke. Nah, kalau gitu tinggal kita cari ya, sorry. Dia beli 90.000 lembar, berarti sekarang ownership, ini kan tadi ownership per tahun pertama ya. Bentar, tadi kapan pertama kali? Per tahun 2020. 1 Januari 2020. Kalau ini ownership di tanggal berapa? Di tanggal 1 Januari 2021. Ya, jadi berapa nih setelah dia beli yang 90.000 lembarnya? Jadi kalian cari ya, 10%. Tadi kan sebelumnya 10% nih. Terus kalian tambah dengan 90.000, kalian bagi dengan total lembar saham yang outstanding. Ya, dapat hasilnya berapa? Sorry. Hasilnya berapa? Jadi 40%. Atau kalau misalnya tadi kan udah dapat ya 30.000 lembar. Maksudnya gini, pertama beli 30.000 lembar, terus kalian nambah kan? Nambah berapa? Nambah 90.000 tadi kan? Nah, baru kalian bagi sama total lembar saham yang beredar sebanyak 300.000. Dapat hasilnya di sini 40%. Ini sama dengan berapa persen lembar? Berapa lembar saham? 120.000 ya. 120.000 lembar saham yang dimiliki per 1 Januari 2021. Maka untuk mencari cost per share-nya berapa? Cost per share tinggal, tadi kan udah ada ya di soal harusnya. Yang ini, yang 4.450 per lembar. Masukin aja ke sini. Kita kasih notes aja setiap itunya. Di sini dia nambah 30% ya, udah jelas ya. 40% dikurang 10% kan nambahnya berarti 30% di tahun ini. Oke, masih perhatiin nih sekarang. 10 sama 40%. 10 sama 40% ini tuh, apa ya namanya, kayak, oh, dia itu belum, apa sih kita anggapnya, kayak belum punya kepemilikan yang signifikan nih di pas 10% ini, dan 40%. Kan sekarang kan, ini kan per tanggal 1 Januari 2021 kan belum 50% kan, berarti ya kita belum bikin laporan keuangan konsolidasi dong. Nah, berarti masih aman. Kita bisa lanjut ke setelahnya nih. Lanjut. Investment in Dharma Wanko di tanggal 1 Januari 2022, sekali lagi, dia dikatakan katanya dia beli saham sampai akhirnya jadi 75%. Ya. Oke.
dengan harga per lembar saham yaitu 1,2 dari harga saham Darmawan Co pada tanggal 3 Januari. Yang ini kan, ini 3 Januari, sorry. Ya, tanggal 3 Januari. Oke, kalau 1,2 kali dari yang itu. Berarti tinggal kamu kaliin 1,2 dikali dengan tadi harga per tahun sebelumnya. Tuh, dapat harga per lembarnya berarti 5.340. Sedangkan kalau untuk share yang dibeli di sini berapa? Berapa lembar saham yang dibeli di sini? Cara caranya tinggal kalian cari nih selisih kepemilikannya. 75 dikurang 40 dapat dong 30%. Berarti di sini nambah lagi 30%. Ya, yang dibeli berapa? Yang dibeli kalian jangan lupa kali sama 300.000. Ya. Oke, jangan lupa dikali sama 300.000 dapat hasilnya berapa? Dapat hasilnya di sini 105.000 lembar saham yang dibeli pada tanggal ini. Ini tuh maksudnya lembar saham yang dibeli pada tanggal berapa nih? 1 Januari 2022. Gitu. Nah, sekarang dia udah nambah berapa persen? Nambah 35 jadi 75. Berarti sekarang ini kita bakal bikin yang namanya nanti jurnal eliminasi. Oke. Nah, untuk angkanya di sini gimana? Udah ada cost per share, udah ada saham yang dibeli di tanggal 1 Januari, sorry, 1 Januari 2022. Dia beli 105.000 lembar dengan harga 5.340. Habis itu kita kaliin aja langsung dapat segini. Hasilnya 560.700.000 untuk transaksi tanggal 1 Januari 2022. Kira-kira sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau nggak ada, berlanjut ya. Kalau nggak ada boleh dilanjutkan. Sekarang, kita lihat lagi nih. Wah, kalau kalian masih ingat kemarin pas kita belajar, sejak dia itu, sejak si parent punya kontrol atas subsidiary-nya, itu bener dong harus dibuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, sejak saat itu juga, ini nilai investment-nya yang dari tahun 2020 sama 2021 itu bakal di-adjust. Disesuaikan nilainya sesuai dengan nilai yang ada pada tanggal 1 Januari 2022. Gitu. Ya. Kita bikin sesuai dengan tanggal 1 Januari 2022. Nah, maksudnya gimana? Kita mau bikin nilai per lembarnya itu sesuai dengan yang 5.340 per lembar. Tadinya kan 4.500 nih. Terus ini juga kan 4.420. Kita mau bikin jadi segini. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perhitungannya. Ya. Jadi initial purchase price itu, tadi initial purchase price itu maksudnya untuk saham yang ada di sini, yang di tahun 2020 sama 2021. Oke, kita tambahin dua-duanya ya. Di ini apa namanya? Investasi si Darmawan Co yang tahun 2020 135 juta ditambah 400 juta 500.000 ya dapat 535.500.000. Lalu ada changes in RE. Ingat, changes in RE ini untuk dari kapan sampai kapan? Ya, dari tanggal 1 Januari 2020 sampai akhirnya jadi 1 Januari 2022. Nah, habis itu nah ini nih yang agak tricky ya, ribet ngitungnya. Oke, jadi di sini ada pergerakan RE-nya ya, disediain tabelnya. Oke, bentar. Disediain tabelnya kayak gini untuk perubahan RE, pergerakan RE-nya. Oke, di sini kalau kalian perhatiin,
Dari kemarin sih di soal, kalau di latihan di kelas sih memang cuma 1 transaksi, terus transaksi kedua langsung punya kepemilikan yang signifikan kan. Cuma di contoh soal ini kok dia ada 3, nggak apa-apa. Nanti di ulangan juga harusnya nggak sepanjang ini sih, ya, yang UAS kita. Ya, kita mulai perhitungannya. Tadinya nilainya segini nih, yang ini. Kalau dijumlahin kan, 2 ini kan. Berarti kan kita kan mau bikin yang gimana tuh setiap lembarnya itu pokoknya nanti harga pasarnya itu harus gini, harga harga sahamnya. Ya, tapi kan ini belum nyampe kan, 4.500 belum, 4.450 belum. Kita sesuaiin sekarang. Cara nyesuaiinnya, sekali lagi tadi, yang 2 tadi kita cari nilainya berapa dengan mengetahui dulu berapa sih perubahannya kalau mengikuti pergerakan RE. Ya, berapa sih tadi ya, kalau kita ngikutin pergerakan RE-nya. Caranya gimana? Caranya tinggal, oke, ya, ini, karena ada 2, pelan-pelan ya, karena ada 2 untuk saham yang perlu kita sesuai nilainya, beda kan? Mau tidak mau, hitungannya agak panjang. Jadi ya, yang pertama, oke, kita kurangin dulu si 475 juta yang tadi RE dari tahun 2022, kita kurangin sama RE tahun 2020, awal tahun, dapat dong selisih dari RE dari awal tahun 2020 sampai awal tahun 2022. Nah, ini kita kalikan dia sama si ini, 10%. 10% itu kepemilikan di tanggal 1 Januari 2020, ya. Jadi kita kali ini, si 10%-nya tadi, kita kali dengan perubahan RE dari 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2022. Kenapa gitu sih? Ya, kenapa kayak gitu? Karena dia dimiliki sejak 2020. Kita mau sesuai nilainya nih saham yang ini, yang harganya 4.500 ini. Dia dimiliki sejak tahun 2020, kita mau bikin dia nilainya sesuai dengan awal tahun 2022. Ya udah, kalau mau sesuai dengan awal tahun 2022 kan berarti yang ini dong. Nah, kalau kayak gitu jadi pergerakan RE yang mempengaruhi 10% saham yang pertama itu, yang ini, yang 4.500 per lembarnya ini, yaitu nantinya akan bergerak mengikuti pergerakan RE dari awal tahun 2020 sampai awal tahun 2022. Ya, makanya kayak gitu. Sekali lagi kita mau cari selisihnya untuk yang 10% saham yang pertama, makanya ini kita carinya gimana, tinggal kita kurangin aja, ya. Sekali lagi 475 juta dengan 320 juta, dikurungnya jangan lupa, lalu kalian kali sama 10%. Ya, 10% itu sekali lagi menggambarkan saham yang pertama kali dibeli di tahun 2020. Setelah itu lanjut lagi, yang ini berarti anggapannya udah kita adjust nih yang ini. Ya, yang tadi yang perhitungan pertama. Sedangkan yang ini belum kita adjust. Oke, sekarang kita adjust. Caranya gimana? Caranya tinggal, oke, ulang. Tinggal yang ini, RE awal tahun 2022, selisihin sama RE awal tahun 2021. Dapat kan selisihnya kan? Selisih untuk setahun. Nah, kalau udah jangan lupa dikali sama bukan 40%, tapi pertambahannya berapa tadi? 30%. Ya, dikali sama 30%. Karena tadi kenapa? Yang 10%-nya kan udah kita adjust tadi. Kita tuh benar-benar 10%-nya itu kita adjust dari 2020 sampai 2022. Sedangkan yang 30% yang di sini kan berarti kan kok tuh, jadi kan 30% nih. 30% ini kan tadi 10%-nya udah di-adjust, 30-nya belum kan? Nah, karena 30-nya belum, kita perlu aja si 30-nya dari 2021 sampai 2022. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian tadi sekali lagi selisihin RE-nya ya. Sejak kalian beli yang 30% tadi nih, yang nambah 30% nih, 30% tadi RE-nya kalian kaliin sama selisih RE awal tahun 2022 ke RE awal tahun 2021. Ya, makanya tadi kalian kurangin nih.
475 dikurang 415 baru kalian kaliin sama 30%, gitu. Ya, ini yang pertama untuk yang 10% pertama, saya ulang, ini untuk yang 30% yang kedua. Yang kedua kali dibeli maksudnya. Nah, jadi itu untuk changes in RE-nya. Kira-kira adakah yang ingin ditanyakan dulu? Oke, saya lanjut ya. Maka sekarang carrying value per tanggal 1 Januari 2022 dapat ya? Dapat dengan cara menjumlahkan tadi changes in RE sama initial purchase price-nya dapat 569 juta. Lalu sekarang lanjut lagi, carrying value-nya udah ada, tapi kan dia belum sesuai sama market value yang per lembarnya 5.340. Coba sekarang kita bandingkan, kira-kira udah sesuai belum sih? Caranya gimana? Oke, caranya ya, saya tinggal nih si 40%, ya, totalnya kan ada 40% ya. 40% dari total lembar saham yang beredar, ya. 40% kamu kaliin dengan total lembar saham yang beredar, dapat kan berapa lembar nih sahamnya? Atau kalau misalnya kalian udah dapat, tadi ada nggak sih di angkanya di sini? Oh ini, 120.000 ya. 120.000 lembar ternyata. Berarti langsung aja deh boleh. 120.000 lembar dikali sama si harganya yang ini 5.340. Dapat hasilnya 640.800.000. Ternyata carrying value dengan market value-nya beda. Market value lebih besar. Maka carrying value ini kan kita kan tadi tujuannya mau adjust kan sesuai dengan market value. Maka di sini kita kalau kita perhatiin nih, dapat untung apa rugi nih? Harusnya kalau yang tercatat segini dan tiba-tiba dia naik, itu kita untung dong. Nah, maka catat keuntungan. Ya, keuntungan berarti gain on revaluation sebesar 71.800.000. Gitu. Lanjut lagi. Sekarang udah dapat ya untuk untuk gainnya. Gainnya 71.800. Nah, ini akan kita catat di jurnal umum. Ya, catat gainnya di jurnal umum. Berarti di sini jurnalnya investment in Darmawan kok kan naik ya? Naik makanya debit. Lalu pada apa? Gain. Karena dia untung, karena kenaikan ini. Gain on revaluation sebesar 71.800.000. Gitu. Nah, di sini harusnya berarti dia nggak ada bagi dividen sih. Sebentar ya, takut ada salah. Iya, harusnya nggak ada bagi dividennya. Ya. Lalu lanjut lagi, karena dia nggak bagi dividen dan juga ini pakai metode cost. Ya, ini pakai metode cost di sini. Tuh. Makanya di sini nggak ada pengakuan income dan juga nggak ada penerimaan dividen. Kita lanjut sekarang ke elimination entries. Untuk elimination entries, ingat, kalau yang namanya metode cost, itu pasti akan diawali dengan jurnal apa? Jurnal reciprocity. Jurnal reciprocity gimana? Karena di sini RE-nya selalu naik, berarti tinggal kalian catat dengan cara investment in Dharma Watco pada apa? Pada beginning RE parent. Angkanya sesuai dengan angka changes in RE yang tadi. Gitu. Oke. Ya, karena sekali lagi ini tuh buat nyatet yang dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Januari 2022. Kebetulan tadi juga sama, changes in RE yang kita cari juga dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2022. Baru jurnal selanjutnya kita ngapain? Jurnal selanjutnya kita mau eliminasi untuk investasi kita atas si subsidiary-nya. Ingat, eliminasi investasi. Berarti kita akan eliminasi common stock, eliminasi LCC atau other contributed capital, ada juga eliminasi untuk return earning, ada juga eliminasi untuk difference.
Oke, mulai, ya. Habis itu ada treasury share, ada juga apa, sekali lagi investment in Damarwan Co, ada juga nanti untuk NCI atau non controlling interest. Tinggal angkanya aja nih, kita belum tahu. Kita lihat common stock. Common stock di sini nilainya dari mana? Common stock nilainya itu dari yang tadi dikasih 992 juta. Other contributed capital ada 35 juta. Sekian. Beginning RE awal tahun 2022 ada juga 475 juta. Difference between IV and BV belum tahu. Treasury dulu coba. Treasury shares-nya 44 juta. Oke. Difference-nya belum tahu. Investment Darmawan Co juga belum tahu. Ya. Kalau kayak gitu, berarti sekarang kita mau cari. Ya, kita bikinlah CAD schedule kasarnya. Ingat ya, di sini CAD schedule nggak diminta. Makanya kalau misalnya nggak diminta ya berarti nggak usah bikin bagus-bagus. Ya. Di sini untuk implied value-nya, tinggal kalian cari dengan cara ya, 300.000 langsung kalian kaliin sama harga saham terakhir kali yang 5340. Ya, pada saat pembelian terakhir kali 5340. Dapat hasilnya berapa? 1 miliar sekian. Lalu dikurangin sama book value of equity. Book value of equity itu apa aja sih? Ada common stock, ada OCC, ada juga treasury, ada juga return earning. Maka itu dari sini untuk book value of equity-nya tinggal kalian cari dengan cara ya ya common stock ditambah OCC yang di sini tambah sama return earning dikurang sama si treasury shares. Ya, dapat hasilnya untuk book value of equity-nya di sini 1.458 juta. Maka difference-nya berapa? Difference-nya di sini katakan 144 juta dapat dari implied value yang terlalu lebih besar daripada book value-nya. Oke. Habis itu dia dialokasikannya kemana? Kalau misalnya seandainya memang nggak ada info, kalian udah cari-cari nggak ada info, ya udah ke goodwill. Difference-nya ini dikasih ke goodwill. Balance sekarang 0. Maka pada saat bikin jurnal di sini, kita udah dapat nih untuk difference-nya berapa? Difference-nya itu 144 juta. Baru tinggal investment in Darmawan Co sama non controlling interest-nya. Gampang ya? Debit dikurang sama yang dikredit. Habis itu jangan lupa dikurung dulu, baru kali sama persentase kepemilikannya itu yaitu yang ini 75%. Kalau yang ini tinggal kamu sisihin aja semua debit dikurang semua kredit. Itu lebih gampang. Gitu. Habis jurnal ini seperti biasa ya, ada difference. Difference-nya sekarang mau kita eliminasi. Kita pindahin ke mana? Ke goodwill. Dengan angka yang sama persis kayak difference-nya. Ya, yang ini. Itu. Coba dilihat sebentar. Kira-kira sampai segitu ada yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu 1 menit ya. Oke. Kalau kayak gitu, lanjut ya. Sekarang di tahun 2023. Nah, tahun 2023, kita coba lihat
Tahun 2023 ya. Transaksi apa sih di sini? Kita cari ya di soal. Kurang gede. Nah, di tahun ketiga, seiring berjalannya waktu, Indasari kok merasa bahwa kinerja Darmawan kok tidak lagi membuahkan hasil nih, sehingga nanti pada tanggal 7 Agustus nih 2023, si Indasari Co menjual kepemilikan saham atas Darmawan Co, sehingga Indasari Co ini mengalami kehilangan kepemilikan sebesar 15% dengan harga sebesar 4.390.000. Sebenarnya sih kalau yang jurnal untuk, metode cost sih lebih gampang ya. Metode cost tuh pasti lebih gampang selalu, ya. Di sini untuk jurnal umumnya, lebih gampang, tapi nanti ribetnya dieliminasi sih, ya. Jadi untuk di metode cost, di jurnal umumnya kayak gimana, dia bilang dia jual. Jual itu kan berarti kan nerima cash dong, makanya cash-nya di-debit. Terus apa? Terus ada investment yang dijual, makanya investment-nya berkurang nih, taruh di kredit, lalu itulah nanti, kita belum ada apa-apa nih sekarang. Soalnya, kita coba lihat. Kita belum ada info apa-apa mengenai angkanya, tapi kita bisa coba kasih notes dulu di sini. Untuk investment yang, di-sold itu dia sebesar 15%, sedangkan di sini berarti ownership-nya sisanya berapa? Ownership di per, tanggal berapa nih? 7 Agustus. 7 Agustus 2023. 60% dong, karena kan tadi kan 75 terakhir ya, sekarang 60. Share sold-nya berapa? Kali dengan cara 15% kamu kali sama total lembar saham yang beredar. Berarti yang terjual di sini berapa? Ada 45.000 lembar. Ya, 45.000 lembar di sini. Nah, sekarang kita bisa dapat nih untuk nilai cash-nya. Caranya gimana? Tinggal tadi yang harga cash-nya, ini ya harga sahamnya per lembarnya 4.390, kalian kaliin sama total lembar saham yang dijual. Dapat hasilnya berapa? 197.550.000. Sedangkan kalau investment in Darmawan kok sama, tinggal kalian kaliin aja sih 45.000 yang ini yang terjual, dikaliin sama apa? Dikaliin sama ini, harga saham terakhir kali yang 5.340. Ini saya ganti ya rumusnya. Bentar. 45.000 kalian kali dengan harga saham terakhir kali yang 5.340. Gitu ya, sama aja ya. Baru lanjut lagi sekarang, untuk selisihnya, wah ternyata lebih besar yang di kredit, berarti selisihnya akan taruh di debit, apa taruhnya additional contributed capital. Kenapa sih additional contributed capital? Kenapa nggak loss on sale? Karena ingat ya sekali lagi, ini memang penjualan, tapi penjualan ini tidak membuat si company ini tuh, si siapa namanya, si Darmawan Co, Indasari Co, itu dia kehilangan kepemilikan atas Darmawan Co, masih ada kepemilikan. Jadi kayak masih ada hubungan lah, kayak, oh masih keluarga gini loh. Jadi nggak bakal kita boleh ngakuin namanya kalau masih keluarga kan kita kan nggak boleh ngakuin gain or loss ya. Masa kalian perhitungan kan? Nggak dong. Makanya di sini kita tidak pakai akun gain or loss, tapi melainkan kita pakainya akun additional contributed capital untuk nyatet selisihnya yang di debit sebesar 42.750.000 gitu ya. Lalu di yang ini jurnal umumnya sudah beres. Untuk yang tahun 2003 jurnal umumnya doang ya. Baru sekarang kita balik ke elimination entries-nya. Untuk elimination entries seperti biasa ya, diawali dengan jurnal reciprocity. Kalau reciprocity jurnal selalu sama ya. Apa nanti namanya? Beginning RE pada investment atau investment pada beginning RE. Tergantung nanti untuk angkanya kayak gimana. Kita lihat dulu ya. Kita coba hitung sekarang. Tadi cost dari share-nya berapa?
cost dari share-nya itu yang ini, ya. Sekali lagi cost dari share-nya itu yang ini, yang 240.300.000. Dapat dari mana? Dapat dari tadi yang ya, kita bisa lihat dari yang tadi, lembar saham yang terjual kalikan dengan harga cost per akhir kali. Dapat 240.300.000. Lalu habis itu di sini untuk cost yang ini kan cost-nya kapan? Cost kapan? Kita lihat tanggal tadi. Kapan punya? Pada saat 1 Januari 2022. Sorry. 1 Januari 2022. Dapat segini kan? Lalu kita tadi mau nyesuaiin angkanya sampai kapan? Sampai kapan? Sampai tanggal penjualannya. Sampai tanggal penjualan tadi yang tahun 2023. Yang 7 Agustus. Oke. Nah, sesuaiin lagi ya. Pertama 2022 berarti dari 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2023. Habis itu baru changes in income dari 1 Januari 2023 sampai 7 Agustus 2023. Ya. Pertama dari RE dulu, berarti kalau di sini kita mau bandingin nilai RE yang 1 Januari 2022 sama 1 Januari 2023, tinggal kalian cari dengan cara ya. Lihat, 22 ke 23. Turun dia ternyata. Turun ya. Dia turun sebesar berapa? Sisihin, tinggal dikurangin aja baru kalian kali sama 15%. Nah, 15% itu buat apa? 15% itu untuk total lembar saham yang terjual secara persentase. 15%-nya itu masuk ke perhitungan yang ini. Ya, dapat minus 10.200.000. Lalu sekarang tahun berjalan nih. Karena ini tahun berjalan tahun 2023 juga nih. Ya. Di sini pakai namanya changes in income. Dari 1 Januari 2023 sampai 7 Agustus 2023. Ya. Sedangkan kalau yang namanya mau kita cari changes in income, kita harus lihat dulu income yang tahun 2024-nya berapa nih? Ini kan dari awal tahun 2023 gimana caranya ya? Dia nanti kan ini kan masih kayak on the way lah ya, on the way perjalanan menuju 1 Januari 2024. Berarti kita akan sisihkan yang ini 321 juta dengan 407 juta. Ya, kita sisihin. Ya, habis itu jangan lupa dikali 15%, jangan lupa juga dikali 7/12 karena ini cuma 7 bulan ya, cuma sampai Juli kehitungannya. Minus dia. Ya, dia minus. Berarti carrying value-nya sekarang menurun. Jadi 222 juta 75 dan kita bandingkan dia dengan market value. Kita bandingkan dia dengan market value. Ya. Market value berapa? Sekali lagi, harga per lembar yang dijual tadi dikali dengan berapa lembar saham yang terjual. Ya. Dikali dengan berapa lembar saham yang terjual. Saham yang terjual tadi berapa lembar? Katakan di sini saham yang terjual itu 45.000 lembar. Gitu. Ya, yang ini ya. 45.000 lembar. Baru kita lihat, wah carrying value dibandingkan dengan market value-nya. Ternyata additional contributed capital minus. Kenapa? Karena di sini market value lebih kecil. Kayak anggapannya kayak kerugian lah. Karena di sini ACC-nya 25 juta lebih minus. Jurnalnya kebalik sekarang. Beginning RE pada investment in Darmawan Co. Bukan investment in Darmawan Co. pada beginning RE. Kebalik. Nah, ingat kalau namanya jurnal Positif itu kan pasti bawa dari tahun-tahun sebelumnya. Maka pada saat menghitung jurnal angka untuk Positif tahun 2000 berapa nih 2023, kita perlu ikut sertain untuk yang tahun 2022 juga. Ya. Jadi kita tambahin dulu nih yang 2022. Ya, ditambahin. Lalu tambahnya sama apa? Lihat di sini kita mau bikin untuk jurnal Positif dari untuk tahun 2023. Artinya kita mau bandingin ya
Artinya kita mau bandingin nilai RE dari 1 Januari 2023 sampai 1 Januari 2024 ya. Kalau gitu kita butuh dukungan dari yang ini. Bentar. Oh sorry, bukan dari 1 Januari 2023, tapi dari 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2023 ya. Jadi di sini 407 juta, kalian kurangin sama 475 juta, ya, dapat selisihnya kan? Jangan lupa dikali sama si ownership terakhir kali, yang itu 60%. Ya, dapat hasilnya 7.300.000. Gitu. Nah, kalau udah, kita coba lanjut lagi. Lihat ya. Di sini tahun, sorry, untuk jurnal setelahnya sekarang kita mau menyesuaikan nilai ACC-nya yang tadinya dicatatnya segini, jadi berubah menjadi segini, 25 juta, 25.000. Ya, diubah nih. Karena ini ACC-nya itu kayak, kan kita pakai metode cost ya. Kalau cost itu kan berarti artinya jurnalnya itu nggak selalu di-adjust untuk investment-nya. Nah, karena dia jarang di-adjust untuk investment-nya itu berarti sekarang ACC yang di sini tuh berarti dia itu kayak anggapannya tuh nggak valid lah, gitu. Ya, ada yang lebih validnya. Ya, validnya ya itu berarti yang ini, yang setelah kita hitung. Ya. Cara jurnalnya gimana? Kita bagi dua. Yang satu kayak gini, beginning RE, ada additional contributed capital, yang satu lagi subsidiary income sold pada additional contributed capital. Gitu. Ya. Kalau untuk angka yang ini, kita comot dari yang mana? Tadi dari yang pertama. Yang ini. Sedangkan kalau yang kedua, comotnya dari mana? Dari yang ini. 7.525. Benar-benar comot dari perhitungan tadi. Ya. Ya, kenapa sih dibagi dua? Ya. Karena gini, yang satu itu tadinya tuh kalau misalnya itu tahun berjalan, tahun sebelumnya, itu juga kita anggapnya sebagai subsidiary income sold. Cuma ingat, subsidiary income sold itu, dia tuh kayak sifatnya lebih mirip kayak sementara lah ya. Makanya di sini namanya income, kan ini kan masih dalam tahun 2023 itu kan berarti kan masih sebutnya kan income lah ya. Kita kan bikin tahun 2023 nih. Kan dia kan belum masukin ke RE kan, makanya kita sebutnya dengan subsidiary income sold. Nah, kalau ini karena udah lewat, makanya dia pakai begini LFR. Gitu. Ya. Lanjut lagi, sekarang kita mau eliminasi untuk investasinya. Eliminasi investasi, jurnalnya comotnya semua dari sini. Persis. Jurnal untuk ininya ya, akun-akunnya ya. Oke. Tapi yang ini cuma berbeda di return earning. Return earning, kalau yang sebelumnya untuk awal tahun 2022 ya, karena dia 2022, sekarang untuk awal tahun 2023. Ya. Di sini kita tinggal comot aja semua angkanya. Ya. Common stock ada tadi dari tahun sebelumnya. Ini juga sama harusnya. Lalu ini juga, oh ini beda. Ini awal tahun 2023, sekarang jadinya segini, 407 juta. Lalu difference dari between IV and BV-nya 144, lalu treasury share-nya 44 juta. Sedangkan kalau investment in Dharma One Co-nya, sekali lagi, caranya gimana? Jumlahin nih debit, dikurangin sama yang di-credit, treasury share, baru setelah dikurung, baru kali sama, kali sama si ini. Ya, 60%. Lalu non-controlling interest, semua debit, dikurang sama semua yang di kredit. Gitu. Lalu untuk jurnal selanjutnya, difference, kita tinggal alokasikan ke goodwill, tinggal dipindahin aja ya, itu gampang.
Dan ini juga, note sedikit, ini tuh jurnalnya sama persis kayak yang tahun lalu punya, persis banget, gitu. Karena difference kan nggak pernah berubah ya. Dari sini dulu ada hal yang ingin tanyakan? Coba dilihat-lihat dulu ya, nih, coba perhatiin yang ini dulu deh, takutnya susah kalian. Coba diperhatiin, sambil saya nunggu 1 menit lagi ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya coba lanjut lagi ya, tahun setelahnya, ini tahun terakhir yang diminta, oke? Nah, tahun selanjutnya di sini kita coba baca lagi, ada nggak sih transaksi yang ini ya, ternyata. Jadi pada 1 Juli 2024, karena bisnis Darmawan Co ini kurang berkembang nih dan terus mencatat kerugian, maka Indah Sari Co melepas kepemilikannya atas Darmawan Co. Sehingga kepemilikan Indah Sari atas Darmawan ini hanya tersisa berapa? Hanya tersisa 57.000 lembar. Nah, pada 1 Januari 2024, market value atas saham Darmawan Co adalah sebesar 3.500. Dan selama tahun 2020 sampai 2025, Pak Darmawan Co tidak membagikan dividen. Ya, oke. Di sini saya sih bebasin aja kan mau bikin jurnalnya kayak gimana. Kalian boleh mau bikin jurnal untuk penjualan dulu atau mau bikin jurnal penyesuaiannya dulu boleh. Tapi yang penting ada aja jurnalnya lah gitu ya. Tergantung kalian ngerti yang mana. Kita coba bikin perhitungannya ya. Terus saya itu juga. Di sini untuk investment, total investmentnya berapa tadi? Nah, cara cari total investmentnya itu kalian tinggal jumlahin semua investment in Darmawan Co yang di debit dan juga yang di kredit ya. Kalau debit berarti nambah, kalau kredit berarti dia ngurang. Tapi kecuali yang di elimination entries, semuanya diabaikan kalau yang dari elimination entries. Ya, benar-benar jumlahin dari sini. Dari yang harga 35 juta, tambah 400 juta 500, ditambah 560 juta 700, ditambah lagi sama 71 juta 800. Lalu habis itu di mana nih? Oh, dikurang sama 240 juta sekian. Lalu habis itu udah nggak ada lagi. Ya, dapat hasil nanti segini harusnya. Lalu kita bandingkan kita apa ya, kayak nyesuaiin nilai dia lah, sesuai dengan pergerakan trend earning. Karena sekali lagi ini namanya cost method, dia itu pasti nggak pernah disesuaikan nilainya untuk nilai investasinya. Makanya sekarang kita perlu sesuaikan. Sejak dari perubahan RE 1 Januari 2022 sampai akhirnya carry amount di tanggal berapa nih investasi terjual? 1 Juli 2024. 1 Juli 2024. Pertama, untuk changes in RE dari 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2023, itu angkanya sudah ada harusnya tadi. Ya, dari sini. Ini. Yang ini. Jurnal reciprocity tahun terakhir tadi. Ya, oke. Habis itu, sekarang baru kita maju lagi 1 Januari 2023 sampai 1 Januari 2024. Nah, ini kalau untuk changes in RE, sekali lagi ya saya ulang ya, kalau yang sebelumnya tadi kita tinggal comot aja, karena kenapa? Kalau kalian perhatiin secara tanggal, dia ngebandingin 1 Januari 2022 sama 1 Januari 2023. Di sini sama, ya. Dia tuh pasti ngebandingin 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2023.
Maka itu tinggal comot aja dari situ, ya, gitu. Terus, lanjut lagi, untuk change scenario yang kedua kali, nah sekarang mulai agak beda, kita bandingin yang awal tahun 2023 sama awal tahun 2024. Nah di sini, itu apa ya, 1 tahun lewat, berarti kita selisihin ya, untuk yang 321 dikurang sama 407, ya. Jangan lupa dikali berapa, total investment sekarang tinggal berapa? Tinggal 3, ingat ya, ini 60% nih, bisa 60% doang, maka di sini 2 kali 60% juga, jadi perubahan RE-nya. Nah, sekarang ingat ya, kita jual tadi kapan? Di 1 Juli 2024. Nah, kita masih harus sesuaikan lagi dari awal tahun 2024 sampai 1 Juli 2024, ya. Caranya gimana? Nah, kalau udah ini ya, udah dari 1 Januari 2024, berarti kan kalau ke 1 Juli 2024 kan ini perjalanan menuju 1 Januari 2025. Ya, makanya di sini kalau waktu kita mau cari pergerakan RE, harus dipakai nih yang 1 Januari 2025 sebesar 189.500.000 dikurangin nih, dikurang sama yang atas nih, yang 1 Januari 2024 sebesar 321 juta. Pasti minus dong. Nanti hasilnya pasti minus kan? Lalu kali 60%. 60% itu untuk sisa tadi persentase lembar sahamnya, jangan lupa dikali 6/12. Kenapa dikali 6/12? Karena di sini dia 1 Juli. Aduh, maaf ya, kayak gitu. Sekarang dapat minus 39.450.000. Lalu untuk carrying amount berarti per 1 Juli 2024 dapat ya. Tinggal kita jumlahin semuanya aja. Total investment-nya dengan change in RE dapat segini, baru investment sold-nya ya, carrying value of investment sold segini ya, 566 juta sekian, itu karena tadi ada penjualan banyak berapa lembar bentar ya. Ya, dia jual tadi mana nih? 57.000 lembar. Ya, dia jual 57.000 lembar. Berarti sebentar, carrying value of investment sold dikali 4 kasih ke 1. Oh, ya. Ini kayaknya saya udah ngaco sedikit bentar. 31 dikali 41. Oke, di sini kita hitung manual aja ya. Tadi untuk yang investment ownership slot-nya berapa kita belum tahu. Tapi kita tahunya ini sisa ya, sisa saham. Dikatakan sisanya 57.000 lembar. Ya, katakannya segitu. 57.000. Nah, terus sisanya segini dari yang tadi ya, ownership-nya itu berapa tadi? Sebanyak 60% terakhir kali. Nah, berarti kalau ownership per tanggal itu, oh ini sama dengan berapa lembar? Kalau 60.000 lembar, 60%. Jadi tinggal kalian cari ya dengan cara 60% kalian kali sama total lembar saham yang beredar. Biar dapat nih, ya. 300.000 dapat berarti di sini, oh per tanggal 7 Agustus 2023, di sini dia itu lembar sahamnya itu ada 180.000 lembar. Oke. Nah, sekarang dijual jadi 57. Nah, berarti untuk investment sold-nya ya, di sini tinggal kalian cari dengan cara minus ya, karena dia kan dijual ya. 180.000 dikurang sama sisa sahamnya, ya. Dapat kan berarti yang terjual berapa? Jangan lupa dikali sama, sorry, bukan dikali. Dibagi sama total lembar saham yang beredar. Dapat hasilnya berapa? Di sini jadi hasilnya minus 41%. Maka sekarang ownership-nya jadi berapa?
tinggal 19%. Ya. Nah, sejak dari ini berarti kita bisa lihat dia itu udah nggak punya kepemilikan yang signifikan. Makanya sekarang mulai nggak bikin jurnal eliminasi lagi. Ya. Berarti share sold-nya tadi berapa nih di sini? 123.000 ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita bisa hitung lagi di sini. Investment of share sold, di sini berapa persen dia? Tinggal dicari dengan cara 123 dibagi 300.000 saham yang beredar ya. Oke, berarti benar tadi. Udah benar ya, jadi cuma mastiin doang. Ya, 40%. Berarti di sini kita untuk carrying value of investment share short-nya, ini dia 40%. Jadi ini carrying amount, kalau dia itu 100%, sedangkan kita mau cari yang 41%, caranya gimana? Tinggal, tinggal kali ya, sorry, bukan 100%. Ini bukan 100%, sorry. Tapi dia 60%. Karena kan tadi sisanya terakhir kali tinggal 60% ya. Ini. Ya, jadi tinggal cari dengan cara 829 juta sekian dibagi sama 60%. Saya pakai link aja deh biar kalian bisa buka Excel-nya. Sorry ya. Nih, yang ini 60% baru dikali sama 41%. Ya, jangan lupa kasih minus karena dia di sini minus. Nah, jadi di sini untuk carrying value dari 41% saham itu dia 566 juta sekian. Oke. Nah, habis itu udah yang ini perhitungannya udah beres. Sekarang kita pindah lagi ke balik yang halaman tadi. Ya, kita bisa lihat nih. Berarti di sini kira-kira muncul gain atau loss gitu nggak ya? Muncul, karena dia sudah tidak memiliki kontrol signifikan. Berarti kalau udah bukan punya apa ya, bukan subsidiary dia, ya udah dia mau ngakuin loss, mau ngakuin gain, itu nanti suka-suka dia. Ya, udah boleh maksudnya. Udah ada, bisa nih. Oke, kita bikin untuk jurnalnya dulu deh. Jurnal penyesuaian dulu ya. Ini urutannya agak salah di sini. Kita bikin untuk jurnal penyesuaiannya. Jadi di sini ada unrealized loss on sale, ya. Lihat ya, unrealized loss on sale. Kenapa unrealized loss on sale? Karena kalau kalian perhatiin di sini harusnya dia loss nih. Dia carrying value-nya ini sebesar ini. Tapi selling price-nya berapa? Kita lihat selling price-nya. Dikatakan tadi yang terjual berapa lembar? 123.000 lembar dikali sama ini yang 3.500. Karena dijual dengan harga segitu ya. Dikali dengan 3.500. Sorry, ini salah ketik on dia. Ya. Jadi dapat 430 juta sekian. Wah, ternyata di sini berarti ada loss on sales. Berapa loss on sales-nya? Kalau 30 dikurang 566, dapat 136 juta sekian. Ya. Ini loss untuk berapa persen? Jadi di sini loss untuk 41% saham yang terjual. Ya, perlu diingat itu ya. Itu loss untuk 41% saham yang terjual. Sedangkan kalau untuk yang unrealized loss-nya berapa? Dapat dari mana unrealized loss? Dapat dari ini. Karena dia itu nggak jual semuanya, ada sisa 19% kan? Ini kan 41 dijual nih. 19 ini masih stay kan? 19% ini juga, yang saham ini tuh juga perlu kita adjust nilainya. Cara kita adjust-nya dengan ini. Unrealized loss on sale, ada investment in Darmawan kok, karena di sini loss. Nah, pertanyaannya sekarang angkanya dari mana? Angkanya tinggal kamu cari dengan cara, ya saya link aja ya, dari sini, ya, angka yang 36 juta sekian ini dikasih minus ya biar dia jadi plus angkanya. Kalian kaliin sama si 19%, lalu dibagi sama 41%. Oh, ini udah minus, jadi nggak usah kasih minus.
ya. Dia dapat 63.127.500. Nah, habis itu lanjut lagi sekarang, kita bikin jurnal untuk penjualannya baru. Bikin jurnal penjualannya di sini penjualan, kalau namanya jual dapat duit, di situ ya dapat cash. Yang dia jual apa? Yang dia jual investasi. Yang dia jual investasi taruh di kredit biar dia berkurang. Cash-nya berapa? Tadi ada di selling price ya, udah kita hitung tadi sebenarnya yang ini. Ya, 430 juta sekian. Lalu untuk investment-nya berapa yang dijual? Nah, di sini kita langsung masukin dari yang di sini. Yang carrying value yang tadi udah kita hitung, yang sebesar 566.722.500. Mungkin, wah ternyata ini ada beda ya. Nah, selisihnya di mana? Di debit, karena dia loss ya. Dia selisihnya tinggal kalian selisihin aja debit kreditnya, atau kalian comot dari perhitungan tadi, yang udah kita hitung loss-nya. 136.222.500. Nah, itu untuk jurnal penjualannya. Terakhir, oh ini masih jurnal penyesuaian. Nah, ini ada jurnal penyesuaian lagi ternyata tadi kelewat ya. Ada beginning RE, parent, sama investment in Darmawan Co. Ini buat nyesuaiin apa? Buat nyesuaiin yang di sini bentar ya. Nyesuaiin nilai dari hasil pergerakan return earning. Karena kan kalau kalian ingat tadi kan pergerakan return earning cuma asalnya kan dari ini kan. Pergerakan return earning itu cuma dari jurnal eliminasi. Sedangkan kalau kalian ingat jurnal eliminasi itu tidak pernah dimasukkan ke jurnal umum. Nah, dia itu nanti setiap riset periode itu pasti bakal hilang lagi angkanya tuh. Nah, makanya sekarang waktu kita benar-benar udah nggak usah bikin jurnal eliminasi, baru kita sesuaiin nilai investment-nya berdasarkan pergerakan RE, tapi bukan di jurnal eliminasi. Karena udah nggak ada lagi kan. Tapi kita sesuainya di jurnal umum aja langsung. Ya. Angkanya dari mana? Angkanya tinggal kalian jumlahin semua changes in RE-nya. Ya, di sini. Oke, dapat hasilnya jadi 98 juta sekian. Gitu. Ini dijadiin plus ya, biar dia nggak minus. Kayak gitu kira-kira. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini soalnya sih sebenarnya agak ribet ya kalau ujian yang dulu ya. Cuma nanti harusnya sih nggak seribet ini sih ujiannya. Lebih karena kan kalau yang kalian belajar kan di sini kan transaksinya cuma ada 2 kan yang ini kan waktu pembeliannya. Sekarang ada sorry, yang sekarang tuh 2, maksudnya yang dulu tuh ada 3. Jadi lebih simpel sedikit gitu. Kira